Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media sosial, ditonton di televisi, atau didengar di radio. Istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita. Tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi, apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi? Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri orang lain atau korupsi yang berakibatkan merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena merusak sistem keadilan. Jangan ditanya berapa banyak kasus korupsi di Indonesia. Praktik-praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia hampir setiap hari diberitakan oleh media massa. Kenyataan praktik korupsi yang terjadi di Indonesia bukan hanya melibatkan personal, tapi juga instansi politik dan hukum. Pendidikan anti korupsi diadakan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi di kalangan mahasiswa. Hal itu dapat mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Adanya peran aktif mahasiswa diharapkan dapat menangkal budaya korupsi dengan pembangunan jiwa anti korupsi. Nilai-nilai pembelajaran anti korupsi ini bisa diperoleh dari kampus atau lingkungan sekolah. Upaya pembekalan pendidikan anti korupsi perlu dilakukan dengan berbagai macam metode seperti seminar, kegiatan sosialisasi, kampanye, atau pada jam perkuliahan. Please. Bukan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mewawancarai terkait dengan video yang kami buat kepada narasumber yang bernama siapa, Pak? Nurul Aswita. Nurul Aswita. Baik, untuk Mas Ragil segera diberikan. Lalu setelah melihat video tersebut, bagaimana pendapat menurut Mbak Nurul? Oh ya, izin menjawab ya Mas. Ya. Menurut saya di video tersebut memperlihatkan segerombolan mahasiswa yang datang terlambat. Juga diperlihatkan ada salah satu anak yang mencontek jawaban temannya, yang mana itu adalah suatu tindakan yang tercela begitu Mas. Menurut Mbak Nurul, apakah di video tersebut terdapat perilaku koruptif? Iya, menurut saya iya ya Mas, karena perlu kita ketahui bahwa perilaku koruptif itu bukan hanya soal uang. Jadi misalnya kalau misalnya ada mahasiswa yang terlambat, terus ada yang mencontek, itu merupakan salah satu perilaku koruptif di lingkungan mahasiswa. Jadi itu merupakan salah satu tindakan yang tercela ya, yang tercela dan harus dihindari menurut saya kayak gitu. Selanjutnya, menurut Mbak Nurul, dari video tersebut, perilaku koruptif apa yang sering Mbak Nurul temui di lingkungan mahasiswa?
ada banyak ya. Contohnya seperti mahasiswa yang titip absen. Terus mahasiswa yang mengaku ke kamar mandi tapi dia perginya ke kantin. Terus ada juga yang kita misalnya makan di kantin 10.000, tapi kita ngakunya ke penjualnya itu 5.000. Lalu selanjutnya menurut Mbak Nurul, solusi apa yang bisa mengatasi hal-hal koruptif tersebut? Oh, kalau di lingkungan mahasiswa sendiri, yang pertama tentang mencontek itu ya. Menurut saya mencontek itu kan adalah perilaku yang tidak terpuji, dan itu merupakan bentuk ketidakpercayaan diri mahasiswa kepada dirinya sendiri. Jadi menurut saya harus ditingkatkan lagi rasa percaya diri itu supaya kita yakin dengan jawaban kita, seperti itu. Terus yang kedua itu tentang datang terlambat. Itu bisa dibenahi dari diri sendiri dulu, Mas. Jadi misalnya kita bangunnya lebih awal gitu. Kalau misalnya susah bangun, itu bisa masang alarm gitu, bisa disiasati. Kalau tentang yang titip absen gimana, Pak? Itu sebaiknya ya, untuk teman yang dititipi absen itu menolak seperti itu, karena walaupun itu teman sendiri, tapi kan perilaku titip absen itu adalah perilaku yang buruk, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa Politeknik Negeri Jember tentang video yang telah kami buat. Narasumber ini yang bernama Tabina Selawangsa. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Baik, saya akan menanyakan wawancara ke Tabina. Yang pertama itu, bagaimana pendapat Anda mengenai video tersebut? Menurut saya, dari video yang sudah ditampilkan kepada saya itu terdapat perilaku koruptif ya, yang dimana ada seorang mahasiswa yang terlambat masuk kelas dan itu merupakan korupsi waktu. Terus ada juga perilaku mahasiswa yang mencontek. Pertanyaan yang kedua, apakah perilaku yang ada di video tersebut merupakan perilaku koruptif? Menurut saya iya, karena ya tadi itu terlambat masuk kelas karena sudah mengkorupsi waktu. Yang kedua itu mencontek. Pertanyaan ketiga, selain perilaku koruptif dari video tersebut, apa saja perbuatan koruptif yang Anda temui? Perbuatan koruptif yang sering saya temui yaitu uang kuliah yang telah diberikan dari orang tua untuk anaknya. Itu banyak mahasiswa yang menyalahgunakan uang tersebut seperti berfoya-foya, kayak nongkrong atau belanja-belanja barang yang tidak penting. Orang tua berharap kita diberikan dukungan finansial itu untuk menunjang pendidikan kita, dan harapan orang tua tuh kita kayak apa ya, membeli buku gitu misalnya, itu kan juga bisa menunjang pendidikan kita. Nah, uang tersebut orang tua mengharapkan kita untuk membeli buku. Nah, malah kita memberikan membelanjakannya dengan cara sia-sia gitu. Menurut pendapat Mbak Tabina, apa saja solusi yang tepat yang digunakan untuk misalnya untuk mengatasi atau mencegah perbuatan koruptif yang ada di kalangan mahasiswa? Nah, untuk menurut saya solusinya itu yang pertama kita harus meningkatkan iman dulu kepada diri kita. Terus yang kedua, menanamkan pendidikan anti korupsi supaya kita tahu korupsi itu apa sih gitu. Terus yang ketiga itu meningkatkan rasa kepercayaan diri. Terus dan yang terakhir itu menahan diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menuju ke perilaku koruptif seperti itu. Baik, terima kasih untuk Mbak Tabina sudah memberikan pendapatnya tentang perilaku koruptif yang ada di video maupun
yang lainnya di kalangan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa tentang perilaku yang ada di video yang telah kami buat. Di sini narasumbernya bernama Maritza Zara. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai video tersebut? Menurut saya, atas tindakan mencontek itu merupakan hal yang sangat merugikan bagi salah satu teman yang dicontek. Karena mahasiswa itu tidak ada yang tidak berpikir gitu, sehingga merugikan salah satu mahasiswa. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua, dalam video tersebut, video yang telah ditonton, apakah perilaku yang ditunjukkan beberapa siswa itu merupakan perilaku koruptif? Menurut saya, pada video tersebut yaitu salah satu tindakan koruptif, karena ada tindakan yang merugikan. Pertanyaan ketiga, selain perilaku koruptif dari video tersebut, apa saja perbuatan koruptif yang Anda temui? Yang saya ketahui, kalau di kalangan mahasiswa itu sangat banyak sekali. Yang pertama, menyalahgunakan uang beasiswa. Yang kedua, titip absen, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi yang tindakan-tindakan koruptif yang ada di kalangan mahasiswa. Seperti itu. Pertanyaan yang keempat, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi atau mencegah perbuatan koruptif yang dilakukan mahasiswa? Kalau tindakan koruptif yang ada di video itu, salah satunya itu solusinya itu dari mahasiswa itu sendiri. Kalau mahasiswa itu belum sadar, itu tidak akan bisa merubah perilaku mahasiswa tersebut. Namun dari eksternal mungkin bisa menambahkan semangat atau percaya diri. Assalamualaikum, di sini saya akan mewawancarai tentang mengenai video yang kami buat. Di sini saya sudah bersama narasumber yang bernama. Nama saya Wahyu Ramadhani. Saya dari Fakultas Hukum. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Pendapat saya setelah melihat video tadi, yang pertama saya menemukan ada beberapa tindak korupsi ya. Yang pertama, saya lihat mahasiswa tersebut terlambat masuk kelas, artinya mahasiswa tersebut sudah korupsi waktu. Terus yang kedua adalah ketika mahasiswa kemudian menyontek, saya anggap itu merupakan salah satu juga dari tindak korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Pertanyaan yang kedua, apakah video tersebut menunjukkan perilaku koruptif? Iya, setelah saya amati dari dua tindakan mahasiswa tadi, itu merupakan tindak korupsi. Mungkin korupsinya tidak berbentuk mengenai atau sesuatu yang berhubungan dengan materi, tapi di situ lebih kepada korupsi moral. Yang pertama adalah karena terlambat, yang kedua adalah karena mencontek secara tidak langsung teman-teman dari mahasiswa tersebut korupsi moral menurut saya. Pertanyaan ketiga, selain perilaku koruptif dari video ini, apa saja perbuatan koruptif yang Mas temui? Kalau pengalaman saya sebagai mahasiswa nih, ada beberapa hal yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang mana hal tersebut juga mungkin bisa merujuk pada hal koruptif ya. Yang pertama biasanya kebiasaan menitipkan absen. Terus yang kedua itu biasanya dari mahasiswa ini nilep, kalau bahasa kerennya itu nilep dari SPP yang diberikan oleh orang tua untuk bayar UKT, itu malah digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Terus contoh lain dari korupsi biasanya terjadi di kantin-kantin ya. Ketika kita udah belanja atau beli sesuatu di kantin tersebut, kita malah cenderung tidak membayar. Hal itu selain merupakan tindak yang tidak dibenarkan atau bahkan bisa dibilang pencurian juga, hal tersebut bisa dikatakan sebagai korupsi moral. Lalu pertanyaan yang terakhir, menurut pendapat Anda bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi atau mencegah perilaku koruptif tersebut?
Menurut saya yang pertama adalah dari kita sendiri ya, karena yang menentukan atau yang menyetir segala sesuatu yang dilakukan kita adalah diri sendiri. Jadi mau nggak mau kita sebagai mahasiswa paling tidak harus mengerti apa sih pengaruhnya dari korupsi ini, apakah kita dampaknya bisa merugikan orang lain atau bahkan bisa merugikan diri sendiri. Solusi yang dapat dilakukan mungkin lebih paham mengenai apa saja sih yang dampaknya dari korupsi yang kita lakukan, sehingga kita bisa berempati ke orang lain, seperti yang saya jelaskan tadi terkait kebiasaan kita tidak bayar di kantin. Kemudian jika berhubungan dengan korupsi moral, terutama dalam diri kita sendiri harus dikuatkan mengenai pemikiran-pemikiran bahwa itu merupakan hal yang salah. Jadi garis besarnya adalah untuk atau menanggulangi koruptif tersebut, perilaku korupsi itu adalah dengan menanamkan rasa moral dan empati yang tinggi dalam diri kita masing-masing. Ya, baik, terima kasih. Kak, boleh minta waktu sedikit untuk wawancara? Boleh, silakan. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya Kak. Ya, perkenalkan, nama saya Lukman Hotimah, biasa dipanggil Lulu. Oke Kak, menurut Kakak tanggapan dari video tersebut gimana? Kalau menurut saya sih yang jelas di video itu ada beberapa mahasiswa yang telat ya, terlihat dari dosennya udah datang, beberapa mahasiswanya baru datang. Terus udah gitu yang jelas ada perilaku buruk juga, yaitu menyontek. Yang jelas itu dua perilaku yang tidak terpuji untuk mahasiswa. Menurut Kakak contoh perilaku koruptif apa selain dari video tersebut di kalangan mahasiswa? Salah satu contohnya mungkin titip absen ya, soalnya kan sama-sama merugikan juga. Merugikan yang dititipin absen, yang nitip absen juga rugi, dosennya juga rugi kan. Kak, menurut Kakak solusi bagaimana sih untuk mencegah perilaku koruptif? Yang pertama, untuk mencegah perilaku koruptif sendiri harus dimulai dari diri sendiri ya. Kita harus menanamkan perilaku disiplin, maksudnya tuh nggak egois, nggak mementingkan kepentingan sendiri, tapi juga mikirin kepentingan orang lain gitu. Untuk dari orang lain mungkin kita bisa mengajak teman-teman kita untuk menjauhi perilaku koruptif. Salah satunya juga menyontek, titip absen dan lain-lain sih. Oke, makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kanisya Rizkita Putri ingin berpendapat mengenai penayangan video tersebut. Yang pertama, pendapat saya mengenai video tersebut yaitu video yang ditayangkan saat beberapa mahasiswa terlambat masuk dalam kelas pada saat ujian sedang berlangsung. Terlihat di sana sudah ada dosen yang menunggu. Dalam video tersebut juga menunjukkan perilaku koruptif di mana terdapat beberapa perilaku koruptif yang sering terjadi atau dilakukan oleh mahasiswa. Contohnya saat ujian masih ada mahasiswa yang mencontek dan korupsi waktu karena jam perkuliahan tidak dilaksanakan secara tepat waktu. Dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi atau mencegah perilaku koruptif tersebut? Salah satunya bisa dengan percaya kepada kemampuan diri dan menanamkan sikap intolerir atas kecurangan-kecurangan yang ada, karena perilaku koruptif tersebut terjadi atas dorongan diri yang selalu merasa tidak bisa dan menganggap remeh hal yang kurang baik tersebut.